Ya, selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sebanyak 350 peserta magang dari seluruh universitas di Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap peserta magang di Rumah Rakyat dapat menjadi agen informasi keparlemenan untuk masyarakat. Program magang di Rumah Rakyat sesi pertama periode 2024 resmi ditutup. Sebanyak 350 peserta magang dari seluruh universitas di Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Sekretaris Jenderal DPR RI berharap peserta magang di Rumah Rakyat dapat menjadi agen informasi keparlemenan untuk masyarakat. Indra Iskandar mengatakan program magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang proses politik, baik di parlemen maupun kementerian lembaga. Selain itu, program magang di Rumah Rakyat juga sebagai bentuk strategi komunikasi DPR RI untuk membentuk mahasiswa sebagai agen informasi terkait kinerja DPR RI kepada masyarakat luas. Yang pertama tentu mereka belajar dari bagaimana satu proses politik dilakukan ya. Di sini tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 10 ada proses politik, ada proses teknokratis. Dua-duanya mereka dapat setelah magang ini, itu mereka bisa menjelaskan pada teman-temannya di kampusnya itu seperti apa DPR yang sesungguhnya. Buat kami, di samping mereka belajar DPR, ini ada bentuk simbiosis ya. Mereka akan menjadi bagian dari strategi komunikasi DPR kepada kampus-kampus DPR yang sesungguhnya seperti apa. Tidak seperti yang mereka dengar-dengar opini dimanapun ya. Tapi mereka melihat dan mengikuti sendiri DPR itu seperti apa. Lebih lanjut, Indra menyayangkan bahwa Sekjen DPR RI hanya mampu menampung 350 peserta magang dari 61.000 pendaftar. Hal tersebut dilakukan agar Sekjen DPR RI dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa dan program magang di Rumah Rakyat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Andini dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di sini Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada periode 2023, yakni tidak adanya serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada periode 2023, yakni dengan tidak adanya serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menilai BNPT telah berhasil melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila. Hal ini dianggap perlu mengingat ancaman yang mungkin timbul bisa berasal dari sektor yang paling bawah. Pendekatan tersebut berhasil mencegah tindakan terorisme dan mencapai pada titik zero terrorist attack. Tindakan-tindakan teroris yang ada di seluruh Indonesia boleh dikatakan telah berkurang, bahkan tidak ada letupan-letupan yang terjadi sampai hari ini. Tentu kita memberikan apresiasi kepada Kepala BNPT dan seluruh jajarannya bekerja maksimal, menciptakan role model untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok, kepada orang, kepada sebuah wilayah untuk memberikan paham-paham yang baik supaya mereka tidak lagi dengan mudah menerima konsep teori yang ada dari luar. Lebih lanjut, Supriyansa mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang harus tertanam di tatanan nilai masyarakat. Untuk itu, ia meminta masyarakat Indonesia agar selalu menjaga kesatuan dan persatuan, agar ancaman-ancaman yang mungkin berasal dari luar dapat diatasi. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang 26 Kabupaten Kota yang meliputi 5 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat, Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang 26 Kabupaten Kota untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
Dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang 26 Kabupaten Kota yang meliputi 5 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat, Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang 26 Kabupaten Kota untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Siswantoro Yahman mengatakan, saat ini 26 kabupaten kota di provinsi tersebut masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Serikat yang sudah tidak berlaku setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan atas rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota didasari oleh tidak relevannya dasar hukum lama, sehingga memerlukan undang-undang baru yang lebih adaptif sesuai perkembangan zaman agar tidak menjadi masalah ketatanegaraan di masa mendatang. Jadi itu memang harus segera dilakukan pembuatan undang-undang baru karena ini menyangkut masalah perubahan dasar hukum. Ada yang masih berdasarkan undang-undang dasar sementara yang tadinya induk umpamanya seperti Lampung Utara itu udah pecah menjadi beberapa kabupaten. Nah ini kalau nggak segera diperbaiki, ini menjadi masalah ketatanegaraan. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau dasar hukumnya tidak segera diperbaiki, itu Republik Indonesia Serikat ini kan berbahaya, berarti bukan bagian dari NKRI. Proses pembentukan Undang-Undang Kabupaten Kota yang baru memerlukan berbagai masukan dan partisipasi masyarakat serta stakeholder di daerah masing-masing. Sehingga nantinya pembuatan kebijakan baru tidak berbenturan dengan kebijakan daerah yang telah berlaku. Samuel dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, baru kuartal pertama tahun 2024 ini berjalan, transaksi judi daring sudah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Dengan demikian, total transaksi judi daring yang tercatat dari tahun 2017 hingga sekarang mencapai 600 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Pemirsa, apabila kita membahas terkait dengan memberantas judi daring atau judi online, ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena selain bersifat lintas yurisdiksi, uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi modal untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan juga ekonomi masyarakat. Dan berikut kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Fantastis. Baru kuartal pertama tahun 2024 ini berjalan, transaksi judi daring sudah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah.
Dengan demikian total transaksi judi daring yang tercatat dari tahun 2017 hingga sekarang mencapai 600 triliun rupiah. Memberantas judi daring bukan pekerjaan mudah, karena selain bersifat lintas yurisdiksi, uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi modal untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Selain untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu, Satgas juga bertugas memerangi penyakit masyarakat itu dari hulu ke hilir. Meski demikian, pembentukan Satgas Judi Daring ini diharapkan jangan hanya menjadi macan kertas belaka seperti yang sudah-sudah. Konsistensi dan ketegasan inilah yang belum terlihat dari berbagai satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden. Ya, menurut saya itu adalah langkah yang baik karena memang judi online ini sudah sangat luar biasa ya, yang harus kita berantas dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas judi online ini. Agar bisa berdaya guna, tugas Satgas ini mestinya dilepaskan dari jabatan yang semula ada, supaya fokus. Nah, kelemahan yang ada selama ini Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Satgas Judi Daring harus segera mengambil langkah konkret, yakni menciptakan larangan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengguna, serta memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sanksi dan dampak dari judi online. Selain itu, pemerintah juga harus mengatasi akar persoalan dari judi daring, mulai dari memperkuat pendidikan dasar oleh keluarga, pendidikan di sekolah, hingga memperluas lapangan pekerjaan. Yang perlu diatasi pertama adalah pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, di mana kita diberikan suatu pemahaman bahwa judi itu dilarang. Memang ada dalam undang-undang, dalam KUHP pasal 303 itu masalah judi. Nah, kemudian kalau sudah pemahaman itu baik, adalah suri tauladan dari kita sendiri. Ini penting sekali diberikan pada masyarakat. Dan ketiga adalah menerapkan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan judi online. Lebih dari 2 juta situs online yang diblokir oleh Kominfo. Tapi hal yang ingin kami tekankan lagi bahwa kami berharap dengan adanya Satgas ini sinergi, koordinasi yang lebih baik lagi antar mitra, kemitraan yang memang menangani berkaitan dengan judi online ini bisa lebih tersinergikan dengan baik ya. Selain menegakkan hukum, memperkuat pendidikan tentang bahaya judi daring di kalangan masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan adalah langkah-langkah proaktif yang perlu ditingkatkan. Pendidikan yang menyeluruh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perjudian daring. Sementara lapangan pekerjaan yang lebih luas dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin memicu orang mencari sumber pendapatan yang tidak sah. Dengan demikian, Satgas ini tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang lebih luas, membantu melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring. Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan juga batubara dalam pasal 83A yang dijelaskan organisasi massa maupun organisasi keagamaan berkesempatan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen,
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 terkait keputusan pemerintah menerbitkan PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apakah kebijakan ini tepat? Lalu apakah ormas keagamaan sudah punya kemampuan untuk mengelola tambang ini? Dan selengkapnya berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dan pemirsa, dalam pasal 83A dijelaskan organisasi massa maupun organisasi keagamaan dapat berkesempatan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus. Dan tentunya hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat karena beberapa ormas agama sudah ada yang menyatakan sikapnya untuk menolak dan juga menerima. Dan bisa terkait hal tersebut langsung saja kita tanyakan pendapat dari salah satu wakil ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Baik Pak, terkait dengan hal tersebut bagaimana Komisi 6 memberikan respon atas terbitnya peraturan pemerintah tersebut? Ya, sebenarnya peraturan pemerintah ini semangatnya secara filosofis ya membuka kemungkinan bagi ormas-ormas, ya utamanya yang di sini disebut sebagai ormas keagamaan ya, untuk memiliki izin usaha pertambangan. Tentu setiap kebijakan itu pasti ada plus dan minusnya. Plusnya adalah setiap orang atau setiap kesempatan itu menjadi lebih terbuka ya, ormas keagamaan bisa masuk. Tapi juga harus dipikirkan dari sisi profesionalitasnya, bagaimana pengelolaan tambangnya, bagaimana aspek lingkungannya dan segala macam yang perlu mungkin ormas keagamaan itu diberikan pemahaman-pemahaman. Nah, terkait penolakan, tentu setiap ormas keagamaan juga punya pandangan masing-masing ya, karena namanya ormas keagamaan ini bukan hanya soal filosofis dan teknis, tapi ada juga soal teologis nih. Nah, soal teologis ini tentu tidak bisa dicampuri oleh negara. Ya, ormas keagamaan A mengatakan secara teologis tidak bisa, yaitu tentu adalah standing point dari ormas keagamaan tersebut yang harus dihormati oleh pemerintah. Jadi persoalannya sebenarnya bagaimana ormas keagamaan ini bisa mendapatkan sumber pendanaan yang sah, yang legal, ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau bukan melalui tambang ya harusnya dicari juga satu mekanisme yang lain ya. Itu menurut saya. Kalau tadi menurut Bapak kan secara teologis itu emang terpisah ya Pak dalam pengelolaan ini, dan bagaimana Pak pengawasannya sendiri terhadap pengelolaan jika nanti emang ormas keagamaan tersebut terlibat dalam hal ini? Nah, itu dia yang perlu diperjelas ya. Dan juga dicek, kan nantinya kalau saya tidak salah di berita saya baca, ormas keagamaan ini akan membentuk satu badan usaha. Badan usahanya inilah yang mendapatkan izin usaha pertambangan. Nah, berarti izin usaha pertambangannya ini artinya badan usahanya ini harus memiliki kapasitas baik dari sisi teknis pengelolaan tambang sampai ke dampak lingkungannya.
Jadi ini menurut saya satu hal yang cukup rumit juga ya, yang harus bisa diberikan pemahaman secara betul ya. Karena begini, coba bayangkan kalau terjadi misalnya dampak pengerusakan lingkungan. Tambang itu mau tidak mau pasti ada dampak pengerusakan lingkungan. Itu konsekuensi logis karena membongkar bumi ya. Nah, kalau itu sampai terjadi di usaha pertambangan yang dikelola oleh ormas keagamaan, ini kan tentu menjadi satu persoalan baru ya. Nah, ini menurut saya harus perlu satu pemahaman atau sosialisasi yang baik, yang benar-benar bisa diperlengkapi ormas keagamaan ini, agar kemudian tidak menjadi justru satu persoalan baru atau batu sandungan yang baru. Baik, Mas, itu tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Martin Manurung, dan beliau tadi menyebutkan bahwa persoalan terkait dengan pengelolaan tambang tersebut harus diawasi dengan sedemikian rupa, dan terkait hal ini harus ditekankan bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Dan itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media headline, dan di sini tentunya yang menjadi headline di media online kali ini yaitu mengenai tim Was Haji yang meminta Kemenak pastikan kepulangan jemaah haji yang tak terlambat. Kita lihat pemirsa di sini. Dan di sini pemirsa, pelaksanaan puncak ibadah haji telah usai dan juga sebagian jemaah haji Indonesia bersiap untuk kembali ke tanah air. Tentunya menanggapi hal ini, tim pengawas haji DPR RI meminta Kementerian Agama memastikan kepulangan para jemaah dari Arab Saudi tentunya tidak mengalami keterlambatan akibat dari adanya perubahan rute kepulangan jemaah haji Indonesia tahun ini. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI juga menekankan pentingnya pelayanan yang maksimal bagi para jemaah yang akan kembali ke tanah air. Terkait hal ini, DPR RI di sini menyoroti potensi penurunan kualitas pelayanan setelah puncak ibadah haji selesai. Oleh karena itu, pemirsa, tim Was DPR RI di sini meminta Kemenak untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji yang tiba di Madinah pasca puncak haji. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai DPR RI mendorong tim investigasi untuk menindak tegas pihak terlibat dalam PPDB jalur siluman. Kita lihat kembali di layar kaca.
Di sini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hetifah Saifudian menyampaikan keprihatinannya atas temuan siswa titipan masuk penerimaan peserta didik baru jalur siluman. Tentunya di sini terungkap dalam investigasi salah satu media nasional. Dan terkait hal ini, Hetifah menekankan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan juga mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas. Di sini DPR RI khususnya Komisi 10 akan mengawal proses ini hingga tuntas dan juga memastikan bahwa praktik-praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Masyarakat untuk turut serta juga mengawasi dan juga melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses PPDB. Selain itu pemirsa, peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas dalam sistem PPDB dinilai penting. Mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan juga terbuka harus segera diterapkan untuk mencegah celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan tim Was Haji yang meminta Kemenak memastikan kepulangan jemaah haji yang tidak terlambat, serta DPR RI mendorong bentuk tim investigasi untuk menindak tegas pihak terlibat dalam PPDB jalur siluman. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dani. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.